Shalom, selamat malam Pastor. Selamat malam juga Ruth. Izin memberikan pertanyaan seputaran kerukunan agama di Indonesia, Pastor. Ya, silakan. Bagaimana pendapat narasumber mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat narasumber, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antara agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama narasumber dengan agama lain di Indonesia? Menurut saya kerukunan beragama di Indonesia sudah mencapai tingkat 80 sampai 90% gitu. Ketika kita saling menghormati, saling menghargai. Ya. Dalam agama saya, agama Katolik, relasi dengan saudara-saudara dari agama yang lain itu baik-baik saja, ya, karena kita juga mulai menghormati mereka dan juga akhirnya juga menghormati kita, sehingga tercipta satu relasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Itu tadi, bahwa kita saling menghormati. Ketika kita berada di dalam minoritas di satu daerah, kita juga harus tahu menempatkan diri, menghormati mereka yang mayoritas, dan ketika kita juga menjadi mayoritas di salah satu daerah, kita menghargai, ya, kita mencintai, merangkul mereka yang minoritas, ya. Kita, pergaulan kita sebagai manusia tidak bisa juga hanya dibatasi oleh agama gitu, ya, karena memang dalam ajaran gereja Katolik, dalam ajaran kekristenan, Yesus tidak membenci pribadi. Tapi misalnya kalau dia membenci orang karena berdosa, itu karena dosanya, bukan pribadinya. Maka itu juga kita menghormati pribadi, karena setiap pribadi, setiap orang, setiap itu adalah ciptaan Tuhan, bukan hanya ciptaan Tuhan, tetapi dalam istilah imago Dei, gambaran Allah. Allah itu hadir dalam diri setiap orang. Ketika kita bisa melihat seseorang dari kacamata Tuhan, kita melihat bagaimana ada Tuhan dalam gambaran dirinya gitu. Jadi, soal nomor 4, menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Sekali lagi kita menyebabkan toleransi, mengembangkan sifat toleransi dan saling menghormati, saling menghargai kepada umat juga kami ajarkan demikian, supaya juga menghormati, mendoakan mereka dengan segala dalam kepentingan mereka, dan juga bahkan ya kita mengundang mereka untuk melibatkan mereka dalam satu kegiatan bersama, ambil bagian. Contoh, ketika ada perayaan Kristen, perayaan Katolik, kita coba libatkan mereka dalam misalnya membantu pengamanan dan lain sebagainya. Demikian pun sebaliknya, ketika agama tetangga kita yang berdampingan dengan kita juga merayakan suatu perayaan, juga kita kita bantu ambil bagian, terlibat dalam kegiatan mereka. Iya, shalom untuk kita semua. Shalom. Nama saya calon pendeta Samuel Agustinus Napitupulu. Sekarang melayani sebagai calon pendeta di Gereja HKBP Parilitan, Resort Parilitan, Distrik 3 Humbang. Kalau saya sendiri Jordi Pasaribu, saat ini masih menempuh pendidikan di Universitas Jambi, dan saat ini juga aktif di organisasi bernama GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Saya mantan pengurus cabang periode 2021-2023.
Dalam ajaran agama narasumber, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Dalam ajaran HKBP itu jelas bahwasanya kita ini adalah aliran yang menekankan inklusivitas, ya kan? Inklusivitas artinya kita menghargai setiap perbedaan. Kemudian HKBP itu juga bersifat profesionalisme. Itu berkaitan erat dengan tahun HKBP saat ini adalah tahun profesionalisme. Dalam artian kita adalah inklusivitas, namun tetap menekankan pentingnya profesionalisme. Kemudian kerukunan antar umat beragama itu diajarkan melalui kasih kepada sesama manusia, kasih horizontal sebagai perwujudan kasih kepada Tuhan. Itu yang saya dapat dari ajaran HKBP. Artinya kasih horizontal, kita merangkul semua aliran-aliran, kita merangkul semua agama. Kalau di rata-rata agama-agama lain bukan menjadi musuh bagi agama saya, Kristen Protestan. Tetapi kasih horizontal yang diajarkan oleh HKBP itu malah menekankan bahwasanya perbedaan itu adalah suatu harmoni, bukan sebagai musuh. Artinya walaupun banyak perbedaan agama, perbedaan ya suku-suku, di HKBP itu diajarkan kita harus saling merangkul, bergandengan tangan untuk kepentingan bersama dan menyatakan kasih Tuhan untuk kemajuan baik gereja, baik masyarakat, bahkan untuk bangsa dan negara. Intinya kita menjunjung tinggi kemanusiaan serta membangun dialog lintas iman demi perdamaian dan keadilan sosial. Demikian. Menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Bagaimana peran pemerintah dalam menciptakan kerukunan agama bagi seluruh warga negara? Nah, yang pertama yaitu adalah memastikan adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak semua warga negara, termasuk hak beragama. Sebetulnya ini sudah dilakukan oleh Bapak Presiden kita yang ketujuh, Bapak Insinyur Joko Widodo, ketika beliau menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Perpres nomor 58 tahun 2023, yaitu tentang penguatan moderasi beragama pada tanggal 25 September 2023. Apa itu moderasi beragama? Jadi moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang dianut dan kemudian dipraktekkan oleh sebagian besar penduduk negara bangsa Indonesia ini, mulai dari zaman nenek moyang kita sampai dengan saat ini. Lalu kemudian bagaimana dengan konteks sosial budaya? Dalam konteks tersebut, yang ingin dikatakan dari moderasi beragama yaitu adalah bagaimana kita umat beragama itu berbuat baik, adil kepada yang berbeda agama, karena itu juga bagian dari ajaran agama kita masing-masing. Nah, dalam konteks berbangsa dan bernegara, atau kita sebagai warga negara bangsa Indonesia harus menyadari bahwa tidak ada perbedaan hak dan kewajiban berdasarkan agama. Tidak ada. Dan itu dijamin oleh undang-undang kita. Semua orang itu sama di mata negara. Dan cara yang terakhir yang boleh dilakukan oleh pemerintah yaitu adalah menciptakan ruang dialog dan diskusi yang aman, yang konstruktif dari berbagai kelompok. Itu artinya semua agama, ya, semua agama yang diwakili oleh pemuka agamanya masing-masing, mari kita berdialog, mari kita berdiskusi bagaimana kita menciptakan kerukunan di tengah-tengah bangsa Indonesia yang plural ini.
Halo, selamat siang. Siang kakak. Oh, bisa perkenalan dulu Bang, siapa namanya? Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Wahyu Mustafa, saya dari perwakilan agama Islam. Kenalkan, Willy Julito Pratama, saya perwakilan dari agama Islam. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Izin menjawab untuk membangun komunikasi yang baik dalam agama heterogen ini sebenarnya sederhana sih Kak. Eh, Tidak membawa unsur-unsur agama dalam kehidupan sehari-hari, dalam berkomunikasi atau silaturahmi atau bercanda yang berlebihan. Artinya pun jika ada bercanda membawa agama, ya kita santai aja karena kita merasa tidak ada niat menjelekkan sesuatu terhadap agama masing-masing seperti itu, Kak. Jadi saya rasa dengan seperti itu, ya berdampingan meskipun berbeda agama tetap jalan aja gitu. Dalam bermasyarakat, bertetangga gitu, seperti itu. Baik, pertanyaan keempat, menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Menurut saya ini jawabannya satu aja sih Kak, saling menghargai mengenai ibadah masing-masing. Jangan mengikut mencampur atau mengadukan agama kita dengan agama dia, memaksakan kehendak gitu.